Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini pagi hari Rabu, gue bingung. Kenapa bingung? Karena ini nggak ada tempat sama sekali. Padahal kita lagi breeding massal ini, Jadi 2 hari yang lalu kita breeding itu di sini HM multi, sejajar dari ujung ke ujung atas bawah. Ini HM multi semua. Nah, ini ada yang gagal kawin cuman 2 pasang. Nah, termasuk ini, ini termasuk gagal kawin. Kalau yang lainnya jadi semua, alhamdulillah. Tapi nggak tahu anakannya jadi banyak atau enggak. Nah, yang ini udah pada netes, tuh. Jadi kelihatan ya, tuh ada yang gerak-gerak, itu anakan cupang. Ini udah pada netes. Tapi kita breedingnya langsung di bak pembesaran, karena memang baskomnya itu terbatas, cuman ada 20 piece, sedangkan kemarin kita ngebreeding ini ada 30 pasang. Ini ada 17 pasang, yang ini ada 15 pasang. Jadi 32 pasang. Yang di bawah itu lagi kita breeding, mau kita breeding 30 pasang lagi. Jadi baknya terbatas, kosong, dan ini gue prepare kemungkinan mau beli lagi, sedangkan ini tempatnya terbatas banget. Nah, ini udah pada netes, alhamdulillah udah pada netes. Tuh, ini juga sama. Ini jantannya ini kebanyakan itu yang tebel, sisiknya. Jadi alhamdulillah ini HM pada jadi semua. Alhamdulillah semua ini tuh. Cuman gagal berapa pasang doang. Ini juga sama. Yang di bawah tuh kemungkinan udah pada netes, tuh bisa dilihat ya. Ada yang gerak-gerak kecil, itu tandanya ikan udah netes. Nah, sedangkan kapasitas yang di sini tuh ada 60 bak, yang di sana udah full. Jadi masih muat 30 pasang di sini, Jadi masih muat 30 bak dari ujung sampai ke ujung atas bawah, itu muat 30 bak. Jadi ini tempat akan over, akan kelebihan malahan, karena memang kita pakai menggunakan bak. Kenapa pakai bak? Kenapa nggak pakai kolam terpal? Sebelumnya ini pakai kolam terpal, cuman kalau pakai kolam terpal kekurangannya itu satu, ketika kita nggak breeding, kolam terpal dalam keadaan kering itu bocornya itu parah, rentan banget bocor. Yang kedua, kalau pakai bak terpal, kolam terpal yang gede itu, yang kemarin kita pakai 1,5x1, itu kekurangannya cuma satu, yaitu kalau misalnya nggak breeding, kalau nggak ada airnya itu bocor. Yang kedua, kalau misalnya kita gabungin jadi satu kolam 3 induk, itu kalau kena penyakit 1 ekor aja, itu nyebar ke yang lain. Jadi pernah kita satu kolam ini anakan 3 induk ada 1000 ekoran. Ternyata ada beberapa yang kena penyakit kuncup, akhirnya nyebar semua ke yang lain, kena jamur. Jadi resikonya itu terlalu besar. Nah, sekarang kita pakai bak. Kekurangannya kalau pakai bak seperti ini nggak bisa digabung, cuman maksimal satu pasang satu tempat. Tapi kalau kebanyakan anakannya ini tuh maksimal. Kalau misalnya kalian pengen tahu, ini gue beli nomor 30, pokoknya nomor 30 yang paling besar. Ini kalau kita beli harganya 45.000. Nah, ini kalau misalnya maksimal dihitung, ini cuman bisa 300 ekor. Kalau kelebihan dari 300 itu kekurangannya ikan lama gedenya, Jadi memang ada plus minusnya, tapi kelebihannya ini tuh bisa dikontrol dengan baik. Maksudnya kalau ada predator, ada anakan capung atau ada anakan betok, itu bisa kita handle, bisa kita lihat secara menyeluruh, jadi gampang perawatannya. Kekurangannya memang tempatnya itu terbatas. Nah, yang kedua, kalau misalnya ini kita sifon itu cepat banget, tinggal kita semprot airnya muter, nanti kotoran ada di titik tengah ini, tinggal kita sifon, tengahnya selesai. Jadi memang ada plus minusnya. Dan ini HM kemungkinan kalau misalnya ada 2 pasang yang gagal, terus yang lainnya ada sedikit, kemungkinan yang sedikit akan kita gabung dengan HM yang di bawah. Jadi HM juga mau gue breeding lagi, di bawah ada persiapan 40 pasang, Jadi gue di bawah tuh ada 40 pasang akan kita kawin massal HM, karena HM ini stoknya dikit, kebanyakan ini HM maskot sama HM super red. Yang ini plakat guardian sama barongsai. HM sedikit, makanya kita breeding massal HM, karena memang stoknya udah mulai terbatas, yang di bawah juga udah mulai sedikit. Jadi jangan sampai kita putus dalam panenan dan juga serian terbarunya. Nah, yang di sana ini jenis barongsai sama guardian, Yang ini yang videonya udah gua upload tuh berapa hari yang lalu, kita breeding cetak warna untuk ekspor ke Cina. Jadi permintaan yang keluar itu dia warnanya itu gold
koi gold tapi dia nggak ada itemnya. Jadi kita cetak yang seperti itu. Nah ini semuanya ada ikan. Nah ini kosong, ini lagi di breeding. Ini ada 1, 2, 3 yang belum di breeding. Ini satu lagi jaga telur. Ini jenis plakat juga tapi kita nggak tahu ini jenisnya apa. Nah ini ada nih nih nanti keluar nih, kurang tahu ini jenisnya plakat guardian semuanya kemarin asalnya. Kalau yang bawah ini kosong jadi ini akan gue cemplungin juga female-nya. Nah ini female-nya, jantannya tuh, ini jantannya. Jadi kita breeding juga maksimal karena memang permintaannya banyak. Ada seller juga yang ngambil ke gua dan dia butuh ikan, butuh support ikan Jadi makanya kita breeding juga. Di petani breeding sekarang di sini breeding tapi nggak terlalu banyak Kak. Paling di sini cuma beberapa, maksimal paling cuma 50 pasang lah. Kalau HM bisa nyampe ratusan pasang kalau di sini Nah ini juga sama ini masih belum ini kosong. Nah ini masih burayak Kak. Ini masih burayak. Kalau yang di sini masih burayak Kak tuh. Ini masih burayak. Jadi kalau deretan sini masih burayak Kak. Ini melepas nih burayaknya hilang. Bukan hilang, kena seleksi alam jatuhnya. Ini juga sedikit. Kalau yang sedikit seperti ini kita gabung aja ke sebelahnya. Ini juga sedikit nih. Jadi kemungkinan kita akan beli bak 10 sampai 20 piece karena memang ini nggak memungkinkan kalau misalnya kita pakai yang di sini karena memang baknya itu udah mulai sedikit. Jadi kita cetak massal bukan berarti kita cuma memperbanyak kuantiti, tapi kita perhatikan kualitas juga. Kalau misalnya kalian pengen nyari cuan di ikan cupang untuk breeding skala untuk usaha lah istilah kata, yang perlu diperhatikan itu kualitas indukan nomor 1. Jangan sampai kalian breeding ikan cupang itu yang cuman asal-asalan. Kecuali kalau misalnya kalian hobi untuk crossing jenis A sama jenis B, kalian breeding gak masalah. Kalau misalnya pengen cari kepuasan di anakannya. Tapi kalau misalnya buat usaha, cari yang pasti, kualitas yang utama. Jadi biar menentukan di hasil anakannya. Nanti bisa kalian jual anakannya, bisa jadi cuan seperti itu. Jadi jangan berspekulasi kalau ikan cupang itu gak ada harganya segala macam. Padahal kalian sendiri yang breeding itu gak menentukan dari kualitas indukan, karena berpengaruh banget kualitas indukan juga. Jadi jangan sampai kalian cetak yang asal-asalan seperti itu. Ini FCCP. Kalau misalnya kalian ingat video-video yang lalu, tahun lalu lah, gue belinya itu, kalau misalnya kalian udah sering nonton pasti kalian tahu ini beli indukannya 3,5 juta. Tapi gue bisa dapat 3-4 kali lipat untungnya dari modal gara-gara anakannya udah kejual semua. Dan ini anakannya masih ada, panenan juga masih ada lagi, dan ini bisa jadi salah satu patokan kalau misalnya kita cetak ikan yang berkualitas pasti ada hasil di situ. Nah kalau misalnya kalian lihat yang ini, ini HM Super Red, ini HM Mascot HM Mascot gue beli indukan juga dulu cuman gope lah kalau nggak salah, kurang dari gope malahan, tapi nggak tahu pastinya. Yang pasti nggak lebih dari 500 lah. Tapi gue bisa dapetin anakannya itu alhamdulillah yang kualitas dan ini di Shopee udah terjual 40 pasang, dan di offline juga udah terjual. Dan ini kita akan panen massal juga HM Mascot. Jadi alhamdulillah HM Mascot udah mulai siap untuk persiapan naik ren. Nah ini juga HM Mascot, kemungkinan akhir bulan ini baru bisa dinaikin ren HM Mascot banyak banget yang nanya kapan HM Mascot ready. Jadi HM Mascot juga kita perhatikan kualitasnya. Jadi bukan cuma di warna, tapi di form juga kita perhatikan. HM Super Red ini udah terjual di Shopee 100 pasang lebih, dan alhamdulillahnya pada puas semua. Kita juga memperhatikan kualitasnya. Jadi jangan sampai ketika kita cetak ikan cetak massal, jangan sampai kualitas itu tidak diperhatikan. Jadi jangan sampai ketika panen nggak sesuai. Nah alhamdulillah HM Mascot ini serian kedua. Yang pertama itu nggak banyak anakannya, makanya cuma terjual 40 pasang, karena memang panenannya nggak banyak, cuma jadi 100-an ekor lah. Tapi kita walaupun di Shopee, kita memang tetap pilih ikan yang enak Jadi nggak cuma asal kirim, tapi kita juga cari berkahnya. Jadi biar kalian tuh puas, alhamdulillah. Nah ini yang ada di Farm Galaxy Koi Indonesia di atas, kemungkinan kita akan beli lagi baknya karena memang ini nggak ada tempat. Terus habis ini pindah ke pembesaran, gue juga mau nyetak HM Mascot sama RKC, HM Super Red sama HM Multi, dan juga barongsai tentunya. Jadi
kemungkinan kita akan beli lagi. Jadi buat kalian tetap semangat cetak ikan yang berkualitas kalau misalnya kalian pengen mendapatkan hasil di anakannya. Terima kasih banyak yang udah tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.